Kalian harus memakan tomat kalian dalam hitungan 3, 2, 1. Hah? Loh, ini tampilan aku pada saat aku udah dewasa. Benar, itu semua karena kamu makan tomat dewasa. Ternyata aku udah gak culun lagi. Terus teman-teman aku yang lain pada kemana ya? Mereka semua yang memakan tomat kecil sekarang ada di panti asuhan. Hah? Panti asuhan? Benar sekali. Ares kemana ya? Jangan-jangan dia udah menjadi kecil terus dia dibawa ke panti asuhan serem itu. Gue harus cari Ares dan masuk ke panti asuhan itu. Kenapa perempuan itu mirip sama anak tetangga saya ya? Anak tetangga kamu yang culun itu. Iya, kamu asal mana ya, Neng? Hah? Saya kan tetangga ibu. Wah, kenapa berubah banget? Bukannya kamu culun ya? Kata siapa saya culun? Saya nggak culun kok. Apa? Cuman belum saatnya dewasa aja waktu itu. Saya duluan ya. Gunakan tomat ini untuk menolong Ares. Hah? Ini tomat dewasa atau tomat kecil ya, Nek? Itu adalah tomat dewasa. Berikan tomat itu sebelum 24 jam. Jika tidak, dia akan menjadi kecil selamanya. Akan berubah menjadi anak kecil selamanya? Iya, jadi waktu kamu tidak banyak. Saya harus cepat-cepat ke panti asuhan itu. Semoga tidak terlambat ya. Permisi, saya boleh masuk ke panti asuhan ini nggak? Tapi kamu bukan bagian dari anak panti asuhan ini, jadi kamu tidak boleh masuk. Tapi ada teman saya di dalam. Saya nggak peduli. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Nyebelin banget sih. Duh, gimana dong? Gue kan harus cepat-cepat kasih tomat dewasa ini ke Ares. Kamu harus menjadi bagian dari panti asuhan itu. Gimana caranya, Nek? Kenapa kamu tidak melamar menjadi guru di panti asuhan itu aja? Hah? Jadi guru? Iya. Duh, mana gue nggak pintar lagi. Tapi gue nggak punya pilihan lain. Oke, kalau gitu aku bakalan coba. Kalau saya nggak bisa masuk, saya bakalan jadi guru di panti asuhan ini. Oh iya, kebetulan panti asuhan ini belum ada guru sih. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Kalau gitu kamu diterima. Kamu sudah boleh bekerja di sini. Terima kasih ya, Bu. Tempatnya kumuh banget. Wah, lo Riri yang culun itu kan? Kok jadi cantik banget sih? Kalian yang dulu bully aku di sekolah kan? Kita nyesel banget udah pilih tomat kecil. Please kasih tomat dewasa itu ke kita. Gue minta maaf deh kalau dulu gue bully lo. Enggak, kalian itu yang udah tuker tomat Ares sama tomat kecil. Aku bakalan kasih Ares tomat ini. Lo nggak bakalan bisa komunikasi sama Ares, Reh. Hah? Gak bakalan. Iya. Mentang-mentang pas dewasanya udah cantik, jadi kayak gitu tuh sifatnya. Padahal dulu culun banget. Minta tomat doang nggak boleh. Kenapa sih? Ingat ya, saya hari ini jadi guru kalian. Jadi jangan pernah bikin saya kecewa. Kalau lo gak mau dibully lagi, kasih tomat dewasa itu ke kita. Kalau kalian bikin saya kecewa, saya bakalan aduin ke ibu pantinya dan kalian bakalan dapat hukuman. Apa? Please, Reh, jangan. Gue harus cepet-cepet kasih tomat dewasa ini. Tapi Ares di mana ya? Kamu bisa bantu buat nyingkirin satu anak panti gak? Dia benar-benar gak normal. Hah? Gak normal? Iya, soalnya kita udah berusaha ngajak dia komunikasi tapi gak bisa. Kalau boleh tahu, nama anak itu siapa? Namanya adalah... Semoga aja gak terjadi apa-apa. Astaga, kenapa warna mata kamu? Hah? Warna mata saya kenapa? Ini bukan warna mata biasa, warna mata kamu berwarna-warni. Berwarna-warni? Yap, akhirnya saya menemukan warna mata ini. Petugas, tangkap dia sekarang juga. Hah? Diam kamu, jangan bergerak. Pak Guru, ini kenapa saya jadi ditahan kayak gini sih? Kamu bakalan saya serahin ke petugas ini. Karena saya sangat memerlukan bantuan mata kamu. Mau dikasih ke orang aneh ini? Barusan kamu bilang kita aneh, ikut kita sekarang. Lepasin saya, Pak. Diam kamu di situ, tunggu sampai saya dan Pak Guru kembali. Jadi saya mau ditinggal di sini? Iya, jangan berusaha kabur ya. Please. Rere, lo nggak apa-apa? Hah? Ares? Akhirnya lo datang nolongin gue. Please bukain borgol ini. Harusnya lo nggak usah ikut pemeriksaan mata. Semua orang tuh mengincar lo sekarang. Semua orang mengincar gue? Iya, karena cuma mata lo yang bisa ngeliat isi kotak itu. Kotak apaan ya? Nanti gue jelasin, ikut gue sekarang. Kalau dilihat dari mata biasa, isi kotak itu kosong. Lo ingat kan kotak Pak Guru? Kotak pink itu? Iya, sebenarnya kotak itu nggak berharga kalau dilihat dari mata biasa, karena nggak ada isinya. Tapi kalau dilihat pakai mata lo, isi kotak itu istimewa banget. Jadi kita harus ambil kotak itu dong? Iya, kita harus ke ruang Pak Guru sekarang. Kalau gitu, ayo kita ambil kotak itu sekarang. Yuk. Loh, ini ruang Pak Guru, tapi kenapa kotaknya nggak ada lagi? Perasaan kemarin ada di sini deh. Kayaknya udah dibawa sama Pak Guru ke gudang yang waktu itu lo diculik. Dibawa? Iya, kayaknya Pak Guru ngira lo masih di gudang itu deh. Dan dia bawa kotak itu supaya mau nanyain lo isinya apa. Jadi gimana dong supaya kita bisa dapetin kotak itu? Lo tenang aja, kotak itu bakalan jadi nggak berguna kalau orang nggak tahu isinya. Kan isinya cuma bisa dilihat pakai mata lo. Tapi gue bakalan berusaha buat cari kotak itu. Gitu ya? Gue tahu di mana kotak pink Pak Guru itu. Lo tahu di mana kotak Pak Guru itu? Gue tahu, gue bakalan tunjukin tapi lo harus ikut gue. Oke, ayo. Ares, sekarang gue udah sama Angel nih. Kata Angel, dia tahu di mana kotak Pak Guru itu. Lah, kotaknya kan sama gue sekarang.
Lo harus kabur sekarang, itu Angel lagi bohongin lo tahu. Dia kayaknya punya niat buruk. Angel, gue duluan ya, gue sakit perut nih. Lo pikir lo bisa kabur dari gue? Hei kalian, bawa dia nih. Hah? Tapi kan jangan. Heh, bangun lo. Akhirnya orang yang berwarna mata warna-warni ini ada di depan gue. Jadi mau kita apain nih, Bos? Cari kotak yang dipegang sama temannya yang bernama Aris itu. Siap, Bos. Nih kotaknya, lihat apa isinya. Dan kasih tahu gue apa isinya. Lo nggak mau mata lo kenapa-kenapa kan? Duh, terpaksa deh. Cepetan buka kotak itu. Hah? Kenapa muka lo kayak gitu? Emang isi dari kotak itu apa? Isi dari kotak ini dapat coretan setiap jodoh gue terluka atau setiap jodoh gue jalan. Ya setiap jodoh gue terluka lah. Kalau setiap dia jalan gue dapat coretan mah muka gue penuh dengan coretan dong. Mah, aku pergi sekolah dulu ya. Kamu udah dapat pilihan biar gampang nemuin jodoh belum? Aku pilih dapat coretan setiap jodoh aku terluka. Tapi muka kamu bersih banget, belum ada coretan sedikit pun. Berarti jodoh kamu belum terluka. Iya nih, syukur deh kalau dia baik-baik aja. Kalau gitu aku duluan ya, Mah. Wih, itu si Rere pagi-pagi udah dapat coretan. Pasti jodohnya terluka. Kenapa kalian semua ngeliatin gue kayak gitu sih? Lo belum sadar juga, itu muka lo ada 1 coretan. Hah? Ini artinya jodoh gue pagi-pagi udah terluka. Gak usah heboh, kan cuma 1 luka kecil kali. Iya. Beb, kayaknya kita putus aja deh. Hah? Kenapa putus? Kita kan udah lama pacaran. Kamu tuh bukan jodoh aku, kamu udah dapat 2 coretan, sementara aku nggak terluka sedikit pun. 2 coretan? Udahlah, kita putus aja deh. Hah? Tapi kan, tunggu. Jodoh gue kenapa sih? Kenapa terluka mulu? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama dia. Tenang aja, gak bakalan terjadi apa-apa kok sama jodoh lo. Kenapa lo yakin banget? Karena selama coretannya masih ada, berarti jodoh lo belum meninggal. Kecuali coretan itu hilang. Hilang? Iya. Oh, gue harus berhenti mikirin jodoh gue. Rere, kamu sekelompok sama Feli ya? Sekelompok sama Feli? Iya. Wih, kita sekelompok loh, Re. Asik, Fel. Kita kan sahabatan. Jadi lebih asik dong kalau kerja kelompok bareng. Iya dong. Gue harus cari cowok yang punya 2 luka. Re, nanti kerja kelompoknya di rumah lo aja ya. Hah? Kenapa nggak di rumah lo aja ya? Soalnya rumah gue agak jauh dari sini. Please, di rumah lo aja lah, Vel. Soalnya di rumah gue tuh mama gue suka dangdutan. Jadi kayak berisik gitu loh. Lagian emang kenapa sih kalau kerja kelompok di rumah lo ada yang lo sembunyiin ya? Enggak kok, ya udah kerja kelompok di rumah gue deh. Gitu dong. Duh, pasti jodoh gue terluka lagi nih. Guys, di sini ada nggak cowok yang punya 3 luka? Mana ada, Re? Gimana sih? Bentar lagi kerja kelompok dan gue harus berhenti mikirin ini. Hai Re, ayo masuk. Oke, Vel. Mewah banget ya rumah lo. Iya dong. Itu siapa ya, Vel? Itu abang gue dan lo nggak boleh ajak dia ngomong ya. Soalnya dia agak aneh. Abang lo ya? Perasaan tapi lo nggak pernah cerita deh lo punya abang. Udah, nggak usah banyak tanya, kayak wartawan aja lo. Ya udah, iya. Gue ambilin lo minum bentar ya. Oke. Kenapa ya Feli nggak bolehin aku ajak abangnya ngomong? Padahal abangnya ganteng tahu. Hai, aku Rere. Kamu abangnya Feli ya? Nama aku Ares. Loh, itu tangan kamu kenapa ada 3 luka? Karena Feli. Pokoknya kamu harus hati-hati sama dia. Hah? Kok abangnya ngomong gitu sih? Fel, gue pulang dulu ya. Kok cepat, kan kita belum kerja kelompok. Soalnya gue agak nggak enak badan. Gue duluan ya, bye. Keesokan harinya. Loh, kenapa coretan di muka gue banyak banget? Jangan-jangan jodoh gue. Halo, Vel. Jangan lupa datang ke pemakaman abang gue hari ini ya. Hah? Pemakaman? Jadi drummer atau penyanyi? Pilih jadi drummer aja sayang. Hah? Kenapa mama suruh aku pilih jadi drummer? Ya soalnya mama bisa ngeramal masa depan orang. Dan mama lihat di masa depan jodoh kamu jatuh cinta karena kamu jadi drummer. Kalau gitu, jadi drummer aja deh. Wih, ini drummernya. Kira-kira gue bisa mainin drummer ini gak ya? Mama yakin kok kamu bakalan jadi drummer yang keren banget. Makasih ya, Mah. Gue sih pilih jadi penyanyi. Gue juga pilih jadi penyanyi. Itu kenapa si Rere pilih jadi drummer ya? Jangan-jangan suaranya jelek. Siapa bilang gue nggak bisa nyanyi? Gue bisa nyanyi kok. Kalau bisa nyanyi kenapa pilih jadi drummer? Soalnya kata mama gue, dia meramal kalau gue main drum nanti jodoh gue bakalan jatuh cinta. Halah, zaman sekarang lo masih percaya ramalan kayak gitu? Bilang aja lo gak bisa nyanyi, gak usah pura-pura deh. Kalau gitu aku harus mulai melamar kerja buat jadi drummer di suatu musik. Paman gue kebetulan lagi butuh drummer, lu boleh tuh jadi drummernya. Paman lo mau menerima gue emangnya? Ya dicoba dulu Re, kalau lo gak coba lo gak bakalan tahu kan. Kalau gitu gue mau ikut. Stop, udah. Kamu ini sebenarnya bisa main drum gak sih? Hah? Tapi kan saya baru belajar, kasih saya waktu. Udah, kamu pergi aja deh. Saya nggak butuh kamu. Main drum gak bisa, mau sosokan jadi drummer.
Pokoknya gue harus cepet-cepet jadi drummer di suatu musik supaya gue bisa cepet-cepet ketemu sama jodoh gue. Ada apa kamu datang kemari? Permisi, saya mau melamar kerja di sini. Kamu nggak diterima. Saya dengar dari Pak Sapri kamu main drumnya jelek banget. Apa? Jadi Pak Sapri udah ngomongin saya kemana-mana? Ya iyalah. Re, katanya pangeran mengadakan acara, lo mau datang nggak? Boleh deh, soalnya kebetulan gue lagi bosen nih, gak ada kerjaan. Kalau gitu jangan lupa datang ke acara pangeran nanti ya. Oke, mewah banget. Acara pangeran ini belum bisa dimulai. Hah? Kenapa belum bisa dimulai? Drummer yang harusnya ada di acara ini sakit dan kami butuh penggantinya. Lo aja, Re. Hah? Gue mana bisa? Gak apa-apa kok, kamu aja yang jadi drummernya. Tapi saya beneran gak bisa main drum, Pak. Yang ada saya malu-maluin di sini. Kalau gini acaranya gak bakalan mulai-mulai. Oke, tapi sebelum itu aku mau pakai Vocaloid Amber Gold Airy Fit Misty Velvet Matte Lip Clay. Dia tool in one dan high pigmented banget. Teksturnya silky gitu, jadi nyaman banget kalau dipakai di bibir. Nyaman dipakai dan gak bikin bibir kering sama sekali. Warnanya juga cakep-cakep parah loh guys. Setelah di blend hasilnya jadi natural banget. Aku suka deh. Dan ini untuk shade cantik lainnya. Buat kalian jangan lupa pakai Vocaloid juga ya. Mama cantik gak hari ini? Aku gak bisa ngeliat mah, buram. Loh, emangnya penglihatan kamu berapa? Minus 15 mah. Wah, minus 15. Hah? Kok mama malah seneng sih penglihatan aku minus 15? Mama gak seneng kok, mata kamu kan buram. Pasti kamu salah lihat deh. Padahal gue denger jelas-jelas tadi mama tuh kayak seneng banget. Rere, penglihatan lo berapa? Minus 15, kalau kalian berapa? Mata gue masih normal kok, Re. Gue juga, lagian kita masih kecil, harusnya penglihatan kita masih bagus. Jadi minus gue paling tinggi ya? Ya iyalah, Re. Kayaknya gue harus ke toko kacamata ini deh buat bikin kacamata. Permisi, saya mau bikin kacamata. Emangnya penglihatan kamu berapa? Minus 15. Tunggu, sebelum itu saya mau nanya nih, kamu umur berapa? Umur saya sekarang masih 15 tahun. Kamu belum boleh bikin kacamata kalau kamu belum berumur 18 tahun. Berarti aku bakalan gak bisa ngelihat sampai aku berumur 18 tahun. Tepat sekali. Ngelihat sih bisa, tapi kok buram banget ya? Guys, cuaca hari ini gimana? Cuaca hari ini indah banget, rumputnya juga seger, jalanan juga bersih. Oh, kayaknya alam di sana indah banget ya. Emangnya lo nggak tahu cuaca di sana gimana? Gue gak bisa ngelihat. Hah? Kok minus gue makin tinggi sih? Buram banget. Pak, saya boleh pindah duduk ke depan nggak? Kamu nggak lihat apa? Di depan kan udah ada orang. Lo nggak menghargai gue yang duduk di sini. Keluar kamu dari kelas saya. Biasanya penglihatan kita terganggu tergantung makanan tahu. Dari makanan, tapi gue nggak ngerasa makan sesuatu yang aneh deh. Emangnya selama ini lo makan apa? Gue cuman makan masakan mama gue. Kalau gitu lo harus cari tahu apa makanan yang selama ini lo makan. Cari tahu. Iya, Re. Ma, aku pulang. Kamu pasti lapar deh. Nih makan dulu. Aku gak mau makan ini hari ini, mah. Kamu harus makan, nanti kamu sakit. Lagian kenapa sih aku harus makan ini setiap hari, mah? Ini tuh bagus banget biar penglihatan kamu kembali normal, sayang. Supaya mata aku jelas. Ya iyalah, makanya makan. Oke, gue harus coba ini sekali lagi. Mungkin emang makanan ini bikin minus gue berkurang. Hah? Astaga, minus gue malah makin nambah. Duh, ini udah nggak beres nih. Gue nggak bisa nih kalau nggak pakai kacamata. Mata gue buram banget. Kakak, aku juga ngerasain sesuatu yang aneh sama mama. Ngerasain aneh gimana sih maksudnya? Penglihatan aku sama kakak tuh sama. Ini semua tuh gara-gara makanan dari mama. Jadi mata kamu juga buram? Iya, kayaknya mama gak mau kita tahu wujud asli mama deh. Soalnya makanan dari mama tuh bikin mata kita jadi buram banget, Kak. Terus sekarang kita harus gimana? Kita nggak boleh pakai kacamata sebelum kita berumur 18 tahun. Kita bikin kacamata aja, Kak. Coba deh kakak cari gelas bening. Bening? Iya, aku baca dari internet katanya gelas bening bisa jadi pengganti kacamata loh, Kak. Oke,